Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami, Pakis Bero, penyuluh agama Kristen Kabupaten Bero. Saat yang indah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang pribadi Allah. Kita akan mengenal seperti apa Allah itu. Kenapa kita berbicara tentang hal itu? Karena kita tahu banyak masalah-masalah yang terjadi kita dan bahkan kita bisa melihat bahwa banyak orang yang sudah meragukan tentang keberadaan Allah dan apakah Allah itu ada, sehingga mereka seringkali meminta bukti untuk kita menyatakan apakah Allah itu ada. Sebab itu penting sekali di kesempatan yang indah ini kita belajar tentang Allah, supaya kita memiliki landasan berpikir yang kuat, dasar-dasar Alkitab yang kuat, sehingga kita tidak meragukan keberadaan Allah. Dan tentunya hal ini kita pelajari sebagai dasar untuk kita mempertahankan iman kita dari pengaruh paham ateisme, di mana orang yang tidak percaya akan keberadaan Allah. Dan tentunya ini bisa membekali seluruh jemaat, kaum muda dan anak-anak, supaya mereka memiliki dasar iman yang teguh dan bahkan juga mendasari kehidupan kita, supaya kita tidak mudah ditipu oleh tipuan iblis yang mencoba untuk meragukan kepercayaan kita bahwa Allah itu ada. Apa tujuannya? Supaya kita memiliki hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Dan dengan kita meyakini adanya Allah, kita juga boleh sungguh-sungguh di dalam kita melayani, dengan sepenuh hati kita melayani, dengan semangat, dengan sukacita kita bisa melayani Tuhan. Dan juga kita bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab, yaitu kita bisa mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan biarlah pengakuan tentang Allah itu ada, itu bukan hanya di mulut saja, tetapi benar-benar kita mengenal Allah secara komprehensif, kita mengenal Allah secara seutuhnya. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita mengenal pribadinya lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab suci kita, yaitu Alkitab. Itu penting sekali. Saat yang indah ini kita belajar tentang Allah, tentunya dasar-dasarnya adalah Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali ada tantangan yang menghalangi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita mengenal Allah secara mendalam, sehingga seringkali rohani kita menjadi rohani yang mati atau rohani yang tidak bertumbuh tentang keberadaan Allah itu. Sebab itu kalau kita kurang di dalam mengenal Allah, tentunya itu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Nah, kita bisa melihat kalau kita mengalami masalah di dalam pengenalan kita akan Allah, masalah pengenalan kita akan Tuhan dengan benar, maka kita bisa melihat hal-hal yang sudah terjadi. Bahkan kita bisa melihat di mana dulu ada di Eropa itu perkembangan gereja itu begitu pesat pada awalnya. Tetapi kita bisa melihat di hari-hari ini banyak gereja-gereja yang sudah dijual, bahkan banyak gereja-gereja yang dialihfungsikan untuk hal-hal yang lain. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kepasipan umat beragama dalam mengenal Tuhan. Mereka tidak lagi tertarik untuk mereka belajar tentang Tuhan. Sebab itu ada dasar Alkitab ya yang perlu kita renungkan, yaitu kita bisa baca di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Firman Tuhan menyatakan bahwa umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan. Nah,
Sudah jelas bahwa firman Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa kalau kita tidak mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan penuh dengan kerinduan, maka ada saatnya kita ditolak oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya penolakan, tetapi di situ kita bisa melihat umatku binasa. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak ada kerinduan dalam kita mengenal Allah, kita akan memiliki kehidupan yang binasa di akhirnya. Sebab itu dari hal ini penting sekali, bahwa dari kesimpulan ini bahwa penting sekali kita mempelajari keberadaan dan sifat-sifat Allah. Dan saya mengajak kami penyuluh agama Kristen yang ada di kabupaten, mengajak untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, kaum muda, dan anak-anak, untuk kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan kita akan melihat bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Sebab itu di sesi selanjutnya ini kita akan berbicara tentang bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Nah, kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya tentang keberadaan Allah, tentang bagaimana kita mengenal Allah. Nah, penting sekali untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, anak-anak, untuk kita mengenal Allah. Kita bisa melihat, kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Allah yang benar, itu kayak kita ada namanya efek domino. Apa yang kita hasilkan saat ini akan mempengaruhi apa yang akan di depan kita. Sebab itu, kalau kita hari ini semangat di dalam kita mengenal Allah, dan juga kita percaya ke depannya kita akan lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Tetapi kalau di saat ini pengenalan kita akan Tuhan itu tidak memiliki hal yang benar, keimanan kita memiliki hal yang benar, nanti ke depannya kita tidak akan memiliki iman yang kuat atau yang teguh di dalam Tuhan. Sebab itu kesempatan yang indah ini, kembali lagi kami menekankan bahwa penting sekali mari kita memiliki dasar yang kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Nah, ada beberapa bukti yang bisa kita melihat bagaimana kita membuktikan bahwa keberadaan Allah itu ada. Nah, yang pertama ini ada yang disebut namanya bukti kosmologis. Apa itu kosmologis? Kosmologis itu adalah alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa tatanan alam yang ada di sekitar kita itu luar biasa. Kita bisa melihat ada galaksi, ada tata surya, dan bumi yang luar biasa. Ada gravitasi dan posisi bumi, perlindungan bumi dari benda-benda langit, dan ketelitian dalam sistem tata surya. Itu bisa membuktikan bahwa semuanya itu terus tata dengan rapi. Ini menunjukkan bahwa adanya tangan yang tidak kelihatan yang membentuk semuanya itu, yang mengakibatkan semuanya itu, sehingga kita bisa melihat bahwa tatanan yang baik itu, kita bisa melihat secara kosmologis bahwa itu menunjukkan bahwa pribadi yang besar itu ada. Siapa itu? Pribadi Allah. Nah, kita juga bisa melihat ada beberapa referensi Alkitab yang bisa mendukung kepercayaan kita bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatunya. Nah, contohnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Kita bisa melihat di situ firman Tuhan menyatakan bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala itu memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya dengan ayat ini kita meyakini bahwa apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tatanan kosmologis yang ada, ini adalah menceritakan bahwa Allah itu ada. Dan juga kita bisa melihat di dalam, kita bisa baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Yesaya 45 ayat yang ke-12. Di situ firman Tuhan menyatakan bahwa akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya.
tangan pula yang membentangkan langit dan menetapkan semua penghuninya. Nah, di sini jelas bahwa bumi Tuhan ciptakan secara luar biasa dan Tuhan menetapkan manusia untuk tinggal di atas bumi ini. Dan itu sesuai bahwa kita manusia bisa hidup hanya di planet bumi ini. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Sebab itu kesempatan yang indah ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara, pemuda, anak-anak untuk kita semakin rindu untuk kita mengenal Allah yang benar, dan kita bisa melihat antara Alkitab dan ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan. Nah, kalau kita bisa baca banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Alkitab itu selaras dengan ilmu pengetahuan modern yang kita pelajari saat ini. Contohnya, Tuhan menetapkan batas air, ya, antara daratan dan lautan. Itu kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki batas dan kita manusia tinggal di daratan, tetapi di lainnya ada terbentang luas samudra raya. Dan itu kalau kita bisa baca juga Mazmur 104 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru, Paulus juga menyatakan bahwa hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ini ada di sini memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di sini Rasul Paulus jelas menyatakan bahwa mari kita berbalik kepada Allah yang benar. Allah yang benar, Allah yang hidup itu siapa? Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Sebab itu kita meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya pencipta itu. Yang kedua adalah kita bisa belajar bukti antropologis. Ya, kita bisa melihat manusia. Antropologis itu adalah berbicara tentang kehidupan kita manusia. Ya, kita bisa melihat hidup kita, tubuh kita itu tersusun juga dengan rapi. Saraf-saraf kita, otak kita itu sebagai karya yang luar biasa yang Tuhan sudah karuniakan. Keajaiban tubuh kita mulai dari otak, metabolisme, morfologi, dan kita manusia punya emosional, ya, dan penolakan terhadap teori evolusi manusia sebagai keturunan Allah. Dan kita harus sadari bahwa kita tidak bisa lepas dari namanya Allah. Karena kalau kita sadar bahwa manusia itu diciptakan Tuhan luar biasa, kita harus menyadari bahwa untuk apa manusia diciptakan? Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kesempatan yang indah ini, bukti antropologis ini sudah menyatakan bahwa tubuh kita yang tersusun dengan baik ini adalah karya yang luar biasa. Sebab itu mari kita memiliki keteguhan iman dari beberapa bukti yang sudah kita bahas tadi. Mari kita memiliki keinginan untuk membangun pemahaman yang kuat tentang keberadaan Allah, dan mengajak untuk kita lebih lagi mendalami bukti-bukti bahwa keberadaan Allah itu benar-benar ada. Sebab itu di kesempatan yang indah ini kami Pakis Bro mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi kita bersemangat. Kita bisa melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa bukti-bukti keberadaan Allah itu ada. Sebab itu mari kita membangun hidup kita, membangun iman kita untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah yang benar itu dari sungguh hati. Nah, mungkin ini nanti kita akan lanjutkan dengan bukti-bukti yang lain, tapi di kesempatan yang indah ini ada beberapa bukti yang sudah saya nyatakan, biarlah itu memperkuat iman kita
Demikian dari kami. Salam, Tuhan Yesus. Amin.